gendong anak, tapi si anak kita ini ada pakai popok, ya, pakai popok. Boleh nggak kita sholat dengan bawa bayi tersebut? Nah, ya, kan katanya Rasulullah pernah gendong cucunya, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Amin ya. Baik, saya nggak perpanjang-panjang kata, saya serahkan kepada Umi Najma. Silahkan Kak Najma. Ini bisa ya? Yang satu lagi yang toharoh. Jadi mau buka dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mau di PDF-in karena ini bisa di PDF kan nggak? Di PDF kan karena garis-garis merahnya ini kan ada. Ya, ibu-ibu sekalian, gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah. Oh, dahsyat ya, masya Allah. Ya, jadi hari ini, sore ini, di tengah hujan yang menaungi kita ya Bu ya. Jadi hujan ini insya Allah merupakan rahmat ya yang turun mengiringi acara kita sore hari ini, mengiringi niatan kita untuk bertolabul ilmi. Hari ini kita akan membahas mengenai toharoh. Toharoh itu seperti tadi yang dikatakan oleh Umi Yuyun ya. Yuni apa Yuyun bilangnya? Yuni. Yuyun nama keluarga ya. Jadi yang disampaikan oleh Umi Yuni tadi bahwa toharoh itu memang penting. Benar penting nggak? Ya. Karena nanti di hari kiamat yang pertama kali ditanya itu apa? Sholat. Sholat apa wudhunya? Udah kelewat ya. Jadi kalau yang ditanya sholatnya berarti pengantar menuju sholatnya juga bakalan diperiksa juga, ditanya juga. Kalau wudhunya benar berarti insya Allah sholatnya benar. Kalau sholatnya juga memang belajar ya tentang fikih sholatnya. Kedengaran suara saya ya? Jelas nggak sampai belakang? Ya karena hujannya lumayan. Oh ya boleh, tapi ini berarti di ini ya, di scrolling ya. Jadi saya mendekat aja ya ke ibu-ibu semuanya. Jadi pengertian toharoh, kita langsung saja ke sini. Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar menyebutkan pengertian toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi kalau kita bicara toharoh itu ada dua tema besar. Tema besarnya adalah yang pertama adalah hadas, yang kedua adalah najis. Meskipun nanti berikutnya kita juga bakalan belajar tentang darah perempuan. Darah perempuan berarti ada haid, ada nifas, ada istihadoh. Ada haid, ada nifas, ada istihadoh. Banyak dari kita yang belum tepat cara menghitung antara haid dengan nifas, haid dengan istihadoh. Dikira haid, padahal istihadoh. Dikiranya nggak usah sholat, padahal harus sholat.
Saya tanya sama dosen saya ya, tentang kalau kita dulu tidak tepat menghitung, mengira bahwa yang namanya haid dikira istihadah atau istihadah dikira haid, sehingga kita tidak sholat, bagaimana yang udah kita tinggalin itu? Apakah kita wajib qadha? Kata beliau, wajib qadha. Jadi kita harus belajar gitu. Dan pengertian mengenai haid dengan istihadah ini termasuk bagian dari toharoh. Nah, di sini kalau menurut Al-Hisni mungkin bisa dibesarin ya. Kelihatan nggak kelihatan dari belakang sebenarnya Mbak Yuni? Agak dibesarin. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis atau yang sama maknanya atau bentuknya. Jadi bisa jadi sama maknanya, sama-sama wudhu, tapi bukan untuk mengangkat hadas. Misalnya apa? Kita udah punya wudhu, terus ngulang wudhu lagi. Misal dari zuhur sampai asar, wudhu masih ada. Terus kita ngulang lagi pas mau sholat asar, kita wudhu lagi. Itu kan berarti bukan wudhu untuk mengangkat hadas, ya, karena masih punya wudhu. Makanya dikatakan sebagai sama maknanya, sama bentuknya, sama-sama berwudhu. Kemudian itu ada, yang itu aja pencet, ya. Ya, tulis lagi. Ya. Nah, kemudian dalam tata cara wudhu, kan kita biasanya ngebasuh 3 kali ya Bu, ya kakak ya. 3 kali biasanya kalau wajah diambil airnya, kemudian kita basuhkan ke wajah. Basuhan yang pertama itu yang fardu, yang rukun. Basuhan kedua, basuhan ketiga itu bukan rukunnya. Jadi rukun itu cuma 1 kali. Jadi air yang bekasnya namanya air musta'mal itu cuma basuhan yang pertama. Basuhan kedua dan basuhan ketiga tidak bersifat sebagai air musta'mal. Begitu. Kemudian antara toharo dengan kebersihan. Nah ini. Nah ibu-ibu sekalian, jadi ada 3 bentuk perbedaan antara toharo dengan bersih. Ada yang istilahnya suci dan bersih. Suci dan bersih ya pakaian kita suci, sudah disucikan kalau ada najisnya, kemudian bersih udah dicuci. Tapi ada juga suci tidak bersih. Contohnya apa? Tanah yang digunakan untuk tayamum. Bu, kita kan pengen bersuci, tapi kenapa pakai tanah? Tanah kan kotor, ya. Nah ini yang namanya dalam fikih itu ada istilahnya ta'abbudi. Sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu apa? Ya terserah Allah. Allah memang udah bilang gitu, kita nggak usah pikir pakai logika. Tanah kan kotor, begitu. Sehingga ketika misalnya kita habis naik gunung gitu, badannya pada kena lumpur, misalnya becek gitu ya. Terus kita pengen sholat, boleh nggak? Boleh, ya boleh karena tanah suci sepanjang kita tahu tidak terkena najis. Atau ibu-ibu pakai mukena yang udah nggak dicuci 3 tahun, tapi nggak pernah kena najis, boleh nggak? Boleh, tapi teler nggak? Iya, jadi itu suci walaupun tidak bersih. Atau ada juga tanah untuk mensucikan najis mughallazo. Najis mughallazo itu nanti kita sebenarnya ada di bawah ya nanti pengertian najis, jenis-jenis najis. Mughallazo itu adalah najis anjing atau babi. Jadi misalnya habis kena makanan yang ada unsur babinya gitu, daging babi misalnya, dicuci bersih, udah pakai sabun, pokoknya bersih banget. Tapi dia secara hukum tetap bernajis kalau tidak dicuci, tidak ditambahkan pensuciannya dengan menggunakan tanah. Tanah itu cuma 1 kali, 1 aja. Di antara 7 basuhan air, 7 kali nyuci, terserah di mananya tanahnya. Mau di cucian pertama, di cucian kedua, sampai ke-7, pokoknya salah satunya ada tanahnya. Kemudian yang ketiga tidak suci tapi bersih. Misalnya piring bekas babi, nah yang tadi, piring bekas babi sudah dicuci pakai sabun, tapi dia sifatnya tidak suci. Karena ya belum pakai tanah misalnya. Terus liur anjing pada pakaian juga sama seperti itu. Lanjut ya.
Nah, ini karakteristik atau sifat dari toharoh. Yang pertama, dia merupakan ibadah ritual. Jadi dia harus dikerjakan tanpa kita perlu berlogika. Ini kan logikanya misalnya Bu, Ibu maaf buang gas. Yang dicuci yang mana? Muka, tangan, kaki. Yang bagian keluarnya enggak, ya. Itu dia ritual, tidak menggunakan logika, ya. Kemudian bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian pembagian jenis toharoh. Toharoh itu dari najis dan dari hadas. Nah, sekarang kita masuk ke najis. Pengertian najis. Definisi najis menurut madhab Asy-Syafi'iyah. Kalau kami di rumah di Baitul Ilmi, kami sampaikan 4 madhab. Dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Cuman di sini saya langsung aja sampaikan madhab Syafi'i dulu, ya. Jadi kalau di sini ada yang barangkali bermadhab Hanafi, ada nggak? Bu tahu nggak yang bermadhab Hanafi di mana? Yang bermadhab Hanafi itu di India, di Pakistan, di Turki, gitu ya. Itu bermadhab Hanafi. Yang bermadhab Maliki di Aljazair gitu ya. Hambali di mana Hambali? Di Arab Saudi. Jadi kalau misalnya gini, kok di Arab begitu, di sini beda? Madhabnya beda. Tidak selalu apa yang di sana kemudian di sini harus sama. Tidak harus, karena memang madhabnya berbeda. Kemudian madhab Syafi'i itu di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia. Kalau Indonesia tidak mendeklarasikan bahwa madhabnya Syafi'i, tapi memang secara turun-temurun ajarannya madhab Syafi'i, ya nggak Bu? Ya. Kemudian di Malaysia, kalau di Malaysia secara ini memang dideklarasikan bahwa negaranya bermadhab Syafi'i. Kemudian di Asia Tenggara, ya. Makanya terkadang nih Bu, perbedaan hari raya atau perbedaan tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu kan kalau di Mekah sudah wukuf. Di sini kita masih tanggal 8. Kan kita kemudian mikirnya, di sana kan sudah wukuf, kenapa di sini puasa? Kenapa? Karena ada perbedaan madhab yang isi dari dari ketentuannya adalah salah satunya kalau di satu negara sudah melihat hilal, maka di negara lain itu kalau memang jaraknya jauh, maka dia punya patokan sendiri. Gitu. Makanya di Asia Tenggara biasanya sama. Misalnya kalau di Arab 9 Zulhijjahnya hari Selasa, biasanya kalau Asia Tenggara hari Rabu. Mirip tuh negara-negara Asia Tenggara. Nah, jadi sini saya sampaikan dulu madhab Syafi'i ya. Al-Qalyubi dalam kitab Hasyiyah Al-Qalyubi wa Umairah menyebutkan, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya sholat di saat tidak ada keringanan. Ini nanti ada kata-kata tidak ada keringanan. Emang kalau ada keringanan boleh sholat dengan kondisi bernajis, boleh nggak? Lagi kondisi keringanan, badan kita ada najisnya, kita pengen sholat, bisa nggak? Dalam terminologi madhab Syafi'i ada salah satu istilah namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormati waktu. Sholat di saat kita tidak bisa sesuai dengan ketentuan. Syarat sahnya sholat tidak bisa kita dapatkan. Misalnya ada gempa gitu, kemudian lari keluar, nggak ngambil kerudung, ya, pakai daster. Ternyata tsunami, lari lagi nyari ke tempat yang tinggi. Ternyata tetangga semua melakukan hal yang sama. Akhirnya di tempat berkumpulnya orang, mereka nggak pakai mukena semua, nggak ada yang pakai kerudung. Ternyata azan cari-cari mukena nggak dapet, sampai akhirnya mau habis waktu. Misalnya azannya zuhur nih, kalau masih bisa cari mukena kan cari dulu, cari gitu kan. Ternyata udah mau habis waktu zuhur, belum juga ketemu. Akhirnya ketemu mau asar, maka di situ boleh sholat dengan tidak menggunakan mukena. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya ketika kita dipanggil Allah, kita kondisinya sudah sholat. Jadi ini sholat untuk menggugurkan kewajiban. Namun nanti kalau sudah kondisi normal, harus diulang, harus diqodho, ya. Jadi bukannya udah lewat ya sudah, enggak, tapi diqodho. Nah sama kalau bernajis juga begitu. Misalnya pakaiannya ada najisnya, cari-cari tempat
mau dicuci nih, kan kalau ada najisnya kan dicuci ya, gitu. Nggak apa-apa lah sholat pakai baju basah, yang penting dicuci. Air juga nggak nemu, gitu. Mau tukeran baju sama yang lain nggak ada. Pokoknya kondisinya benar-benar harus sholat dengan pakaian bernajis. Bagaimana? Ya itu namanya keringanan. Silahkan sholat dalam kondisi ada najisnya, tapi nanti di qadha. Itu namanya sholat lihurmatil wakti. Jadi najis itu sesuatu yang dianggap kotor, ya, dan mencegah sahnya sholat di saat tidak ada keringanan. Jadi kalau nggak ada keringanan nggak bisa sholat. Mau nggak mau harus najisnya itu dibersihkan. Kemudian Al-Khatib Asy-Syirbini juga dari madhab Syafi'i mengatakan hal yang sama. Nah ini pembagian najis menurut madhab Syafi'i. Dari cara pensuciannya itu ada tiga, terbagi menjadi tiga. Berat, ringan, sedang. Kayaknya saya salah. Ini maaf ya, ternyata filenya bukan yang ini yang saya mau sambil aja ya. Dari cara pensuciannya itu berat, ringan, sedang. Yang berat itu najis anjing dan babi. Yang ringan adalah, jadi ini kalau berat berarti memang pensuciannya harus lebih berat karena harus 7 kali ya. Harus 7 kali dibasuh dan satunya dengan tanah. Sebentar ya. Tapi itu apa, Bu? Bukan PowerPoint ya? Oh ya. Gimana ibu-ibu? Tadi baru sedikit nih materinya, tapi siapa yang langsung wow ternyata gitu ya gitu. Ya, ternyata ilmunya tuh dalam banget. Ya kan? Gitu, ilmu tentang toharoh atau tentang bersuci ini ya. Nah nanti sambilan nanti dengarkan kajiannya Umi Najma, siapkan pertanyaan ya, simak baik-baik, dicatat ya Bu ya. Jadi kalau kita hadir dalam sebuah majelis ilmu, sebaiknya dicatat. Karena ilmu itu seperti unta liar, seperti kuda liar yang dia sangat cepat pergi. Tapi kita bisa ikat kuda liar itu dengan apa? Dengan mencatat ya. Oke, silakan. Ya baik, jadi tadi kita sampai kepada bagaimana dari sisi pensucian najisnya ada 3 kategori. Yang pertama adalah berat, jadi dia karena harus disucikan dengan lebih teliti harus 7 kali dan satunya dengan tanah. Itu madhab Syafi'i aja Bu, kalau madhab lain itu nggak perlu pakai tanah gitu. Nah ini kita mengetahui perbedaan pendapat supaya kita bisa bijak yang pertama. Yang kedua kita punya cara lain ketika kita tidak bisa melakukan cara kita. Misalnya kita lagi keluar negeri nyari restoran yang dia nggak ini babi gitu, misalnya yang nggak nyediain babi atau anjing, babi lah biasanya ya. Terus kemudian nyari udah lapar gitu ya, nggak bawa mie gitu, nggak bawa abon. Terus di sana ketemu restoran yang dia nyediain juga babi, tapi dia juga menyediakan yang halal gitu. Tapi piringnya sama.
Nah ini bagaimana? Nah karena kita kondisinya sedang darurat, itu sebenarnya kalau menurut madhab Hanafi sudah suci, tapi kalau menurut madhab Syafi'i tidak suci. Nah kita bisa di situ ada keluasan. Kita bisa menggunakan pendapat dari madhab Hanafi bahwa itu piring sudah suci. Seperti itu ya. Selanjutnya yang ringan. Yang ringan itu apa? Yang ringan itu adalah air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan dan minum apapun kecuali ASI. Jadi caranya cuma dipercikin aja. Logikanya kalau misalnya dia ada di selimut, ada pipisnya, terus dipercikin aja. Bersih apa enggak? Enggak bersih, tapi suci. Atau di lantai, kita cuma kita elap aja, terus udah dilap kan udah hilang tuh air najasahnya, jadi udah hilang bentuk najisnya. Kemudian kita percikin aja, itu sudah suci. Tapi kalau najis sedang itu nggak bisa digituin. Nah jadi tadi kan kita ada berat, ringan, nah, yang ketiga sedang. Nah sedang ini najis sedang atau sedang najis mutawasito itu adalah yang bukan keduanya, tidak berat, tidak ringan, jadi bukan babi, bukan anjing, bukan air kencing bayi. Jadi ini lebih luas, gitu. Pokoknya selain keduanya itu adalah najis mutawasito atau najis sedang. Mensucikannya gimana? Sampai hilang tiga kategori, tiga wujud dari najis atau ain najasahnya, warna, rasa, dan bau. Warnanya udah nggak ada, rasanya silakan kalau mau dicobain. Bau. Jadi maksudnya begini, rasa tuh kalau di mulut kita habis muntah najis bukan? Najis ya. Nah itu kan dia ada rasanya. Nah kalau masih ada rasanya berarti masih ada najis itu di mulut. Berarti harus dikumur. Jadi jangan langsung minum. Ada nggak di sini yang habis muntah langsung minum? Jadi nggak boleh. Begitu habis muntah, kumurin dulu. Kumurin udah selesai baru kalau boleh kita minum. Itu untuk menghilangkan najisnya. Atau misalnya gusi berdarah. Darah najis kan? Nah gusi berdarah. Jadi kita kumurin dulu gitu. Atau habis cabut gigi gitu ya. Itu kumurin dulu gitu. Karena itu adalah najis. Itu yang dikatakan sebagai rasa. Ya silakan. Oh. Saya apalin dulu. Yang selanjutnya dari sisi wujudnya ada padat, ada cair, ada gas. Terusin aja. Coba yang masnya tadi dipanggil lagi. Panggilin mas. Nah, misal begini. Ada orang jualan sate babi. Terus kita lewat. Terus asap itu kena ke baju kita. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kalau pekat itu najis, kena kitanya ini badan kita ini kena najis asapnya kalau pekat. Tapi kalau tipis ya, kalau tipis gitu, itu sebenarnya najis tapi ma'fu, dimaafkan. Jadi nanti najis itu ada yang ma'fu sebenarnya. Najis nggak semua cuma kemudian najis itu nggak dimaafkan. Ada najis-najis yang dimaafkan. Salah satunya ada itu tadi. Atau misalnya kayak ibu cuci ayam atau cuci ikan masih ada darahnya, ya kan? Atau daging masih ada darahnya. Kemudian direbus, ya merah, buang lagi, enggak kayak gitu. Itu yang masih tersisa, ya asalkan kita memang sudah mencucinya, kemudian masih ada sisanya, itu termasuk dimaafkan, gitu. Ya, yang masih tersisa seperti itu. Belum bisa. Oh. Nah, sekarang saya baik. Karena tadi saya berpatokan pada Word, padahal saya sudah buat yang PowerPoint, jadi ada yang kelewat tadi. Nah, yang kelewat seperti ini, ada fenomena. Ada fenomena misalnya
fenomena orang-orang yang barangkali bertoharohnya masih perlu kita koreksi lagi ya, perbaiki lagi. Misalnya ketika kita berwudu, kita habis make up. Make up itu kadang ada yang waterproof, ada yang enggak. Ada yang misalnya kalau ada istilah produk tertentu bilangnya wudu friendly. Jadi kalau misalnya kena air dia luntur. Tapi ada juga yang kalau dia kena wudu bagus gitu, masih lekat, bibirnya juga lipstiknya. Jadi orang habis wudu tuh masih baru make up gitu ya. Nah, waterproof. Kemudian maskara, eyeliner gitu ya. Nah, itu semua waterproof. Nah, kemudian berwudu. Bagaimana? Apakah air wudunya masuk? Iya, enggak. Jadi perlu diperhatikan seperti itu. Atau misalnya ada juga sebenarnya tidak waterproof, tapi dia lama airnya masuk. Seperti misalnya kayak foundation gitu, atau misalnya BB cream ya. Nah, itu kan dia sebenarnya kena air juga bisa luntur, tapi lama. Maka tetap harus dibersihkan terlebih dahulu kalau kita mau wudu. Seperti itu, ya. Gimana? Wudu dulu baru make up boleh, atau kalau udah make up ternyata harus wudu lagi, ya dibersihin dulu. Dan biasanya ada yang dibersihinnya nggak bisa pakai sabun biasa, harus pakai makeup remover. Apalagi kalau udah di lock lagi pakai makeup lock ya. Nah gitu, biasanya pengantin gitu ya, atau ibunya pengantin gitu, itu di lock lagi gitu. Nah itu nggak bisa Bu, pakai sabun juga nggak bisa. Soalnya saya pernah nyobain. Jadi keluarga pengantin kan, di lock tuh. Begitu saya pakai sabun itu nggak bisa hilang. Ya nggak bisa, harus pakai remover, makeup remover. Atau misalnya ada juga fenomena begini, orang yang wudu di sini, nah ini yang kemarin di ikram 2 minggu yang lalu ya, itu cambang. Jadi ibu-ibu sekalian, bagian wajah kita ini ada 20 rambut atau bulu, 20 jenis bulu atau rambut yang ada di wajah kita. Alis 1, 2, bulu mata 3, 4, 5, 6, terus 7. Walaupun tipis ya, perempuan tetap ada ya. Tapi kalau ini laki-laki biasanya 7, 8, 9, di sini kan 10, 11, jambang 12, 13, yang rada maju di sini 14, 15, 16, 17, 18. Mana lagi Bu? Ada yang belum disebut? Di sini nih, di sini 19, 20. Nah begitu. Jadi jambang di sini itu kita punya, tapi kita kadang-kadang nggak ngakuin. Kita pikir itu rambut biasa, padahal dia jambang. Ya, jadi jambang itu biasa kita panjangin, kemudian kita belakangin, terus kita wudu deh tuh. Jambang yang panjang, yang bagian panjang di sini itu yang di belakang, nggak kena wudu. Maka kalau nggak kena wudu begini dia nggak sah, karena bagian rambut yang ada di wajah semuanya harus basah. Yang di sini juga nih yang rada maju di atas nih, di atasnya jambang di sini kan ada rada maju tuh. Nah di situ kan biasanya panjang juga, gitu. Jadi harus basah. Ini fenomena. Iya, saya pernah ada kajian juga di dekat rumah saya waktu itu, dicontohin siapa yang mau maju ke depan, relawan, yuk ditunjukin rambutnya. Jadi ini dibuka, ternyata benar segini ini panjang gitu. Nah coba nanti di rumah dilihat, ya harus basah. Makanya kalau mau gampang, mau memudahkan kita berwudu, digunting aja. Memang jadi kurang cantik ya. Seperti itu. Kemudian fenomena lagi, gendong anak, tapi si anak kita ini ada pakai popok, ya, pakai popok. Boleh nggak kita sholat dengan bawa bayi tersebut? Nah, ya, kan katanya Rasulullah pernah gendong cucunya, gitu ya. Jadi ya, zaman dulu nggak ada popok sehingga ketahuan anak ini udah pipis atau belum, gitu kan. Nah, Nabi pernah memang menggendong cucunya. Jadi kalau kita pengen gendong cucu, gendong cucu apa gendong anak? Anak lah ya. Jadi kalau kita pengen gendong anak, pastikan popoknya masih bersih, masih suci. Kalau sudah bernajis nggak bisa kita gendong, karena
Kalau kita gendong gini berarti kita sholat dalam keadaan bersentuhan dengan najis, dan sholat bersentuhan najis itu tidak sah sholatnya. Sama seperti orang yang pakai kateter. Kateter ya, biasa habis lahiran nifas ya. Habis operasi misalnya ya, pakai kateter. Kemudian pengen sholat, boleh nggak sholat? Kalau bersentuhan sama najis kan nggak sah sholatnya, tapi boleh sholat nggak? Sedangkan lepas kateternya 3 hari lagi. Nah, ingat yang tadi, sholat lihurmatil wakti. Jadi kita sholat dalam keadaan nempel sama najis. Tapi nanti kalau sudah selesai, sudah terbuka kateternya, diqodho. Sama juga dengan orang yang cuci darah. Cuci darah itu katanya 4 jam ya. 4 jam. Jadi bisa bisa melewati waktu sholat. Misalnya cuci darahnya di jam 11, selesainya udah asar gitu. Dia harus sholat zuhur. Jangan ditunda sholatnya, nanti aja dijamak, nggak bisa. Karena secara mungkin nggak memenuhi jarak safar misalnya. Maka dia wajib sholat. Sholat apa tadi dikatakan? Sholat lihurmatil wakti. Jika nyawa kita diambil, kita sudah sholat. Tapi kalau nyawa diambil, kita tidak sholat lihurmatil wakti, kita diambil dalam keadaan belum melaksanakan sholat. Seperti itu. Ya, kelihatan alhamdulillah. Nah, jadi kayak gitu beberapa fenomena-fenomena. Lanjut lagi. Ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa tidak masuk surga yang toharohnya belum benar. Kenapa? Karena yang pertama kali ditanya di akhirat adalah sholat. Jadi suci dari hadas, suci dari najis, suci dari hadas, kemudian wudhunya benar, maka dia merupakan, maka sholat kita menjadi sah. Selanjutnya. Nah, ini ada hadis ya, azab kubur karena toharoh tidak benar. Ini maaf saya di ininya Magnet Rezeki, tapi bahasanya harus apa adanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami melewati 2 kuburan. Di ini dulu. Maka berhenti Nabi, maka kami pun berhenti maka kami pun berhenti bersama Nabi. Maka berubah warna wajah Nabi sampai bergetar lengan gamisnya. Maka kami bertanya, ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Maka kami bertanya lagi, apa yang engkau dengar wahai Nabi? Menjawab Rasulullah, di sini ada 2 orang lelaki yang sedang diazab. Keduanya di dalam kuburannya dengan azab yang teramat sangat berat karena dosa yang dianggap ringan. Kami bertanya, karena dosa apa Rasulullah? Rasul menjawab, yang satu orang tidak beristinja dari kencingnya. Dan yang satunya karena menyakiti orang lain dengan lisannya dan berjalan di antara manusia dengan mengadu domba. Yang satunya fikih, yang satunya tasawuf. Bu, ilmu itu ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, ada ilmu akidah. 3 ilmu ini wajib dipelajari oleh kita. Ya. Jadi ilmu fikih itu banyak ya, sepanjang kehidupan kita dari pagi sampai malam itu fikih semuanya, maka kita wajib belajar fikih. Jadi yang satunya fikih, yang satunya tasawuf atau tazkiyatun nafs ya, karena apa? Berjalan di antara manusia dengan mengadu domba. Kemudian Nabi meminta diambilkan untuk 2 kuburan itu pelepah kurma. Kemudian Nabi menaruh tiap pelepah kurma itu di tiap kubur tersebut satu-satu. Kami bertanya, apa bermanfaat itu Rasulullah? Rasul menjawab, iya, akan diringankan azabnya atas 2 lelaki di kubur ini selagi kedua pelepah kurma masih basah atau belum kering. Nah, jadi fokus di yang merah ini. Yang satu orang tidak beristinja dari kencingnya. Emang bisa jadi loh. Ada orang yang karena nggak nemu air atau di perjalanan dia pakai tisu basah. Tisu basah boleh nggak buat beristinja? Nanti ada salah satu pelajaran fikih yaitu air. Air ya. Jadi kalau kita pengen bertoharoh itu harus menggunakan air mutlak. Suci dan mensucikan. Kalau kita pengen istinja ada air, nggak boleh pakai benda yang lain.
Kalau nggak ada, baru boleh pakai benda. Itu pun syaratnya harus kering, nggak boleh basah. Karena kalau najis, yang basah itu tadi najis, kena tisu yang basah malah akan menularkan najisnya malah kemana-mana. Jadi harus pakai tisu kering 3 buah. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, pakai batu 3 buah. Namanya istijmar. Kalau udah selesai istijmar, udah dilap, kemudian masih ada sisanya, itu dimaafkan atau ma'fu. Jadi kan gini, ini kan dilap nih 3 kali ya. Terus masih ada masih lengket-lengket kan, maksudnya masih bekas gitu ya, bekas pipis. Ini gimana? Masih udah suci atau belum? Sebenarnya dia bekas istijmar seperti itu jatuhnya najis, dimaafkan. Dimaafkan. Kalau gitu mendingan dibersihin lagi pakai air misalnya gitu ya, kalau misalnya nggak enak gitu. Ya dari tadi aja pakai air. Kan emang udah punya air gitu ya. Gimana kalau di pesawat? Di pesawat masih ada air. Jadi tetap pakai air walaupun sedikit. Kalau nggak ada air baru boleh istijmar. Selanjutnya, nah ini tadi fenomena wudhu perempuan bermakeup sudah, bagian-bagian yang tidak terbasuh. Ini udah semua ya. Yang penyebab paling utama adalah kurangnya ilmu. Dan kurangnya ilmu ya ini akan membuat kita nauzubillah min zalik ya. Seperti yang tadi, nauzubillah min zalik bukan kita lah ya. Akan menyebabkan seseorang bisa mengalami hal-hal yang tidak mengenakan nanti di alam kuburnya atau di hari kiamat. Jadi jangan sampai ya. Maka ini harus belajar semuanya. Selanjutnya, kedudukan bersuci. Allah mencintai orang yang bersuci. Allah mencintai orang yang bersuci. At-Taubah 108 dan Al-Baqarah 222. Next dulu deh. Nah ini la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih, atau di sini sebenarnya lebih tepatnya diartikan suci ya, karena yang bertoharoh gitu. Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Ya, bersih dan suci. Bersih dan suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sebelumnya lagi, yang sebelumnya. Kemudian toharo adalah iman. At-tahuru syatrul iman. Kemudian ada sahabat yang rambut dan pakaiannya tidak rapi. Rasulullah bersabda, apakah dia tidak punya sesuatu untuk menyisir rambutnya? Kemudian toharo juga merupakan syarat sah ibadah. Rasulullah bersabda, kunci sahnya ibadah sholat adalah kesucian, kebersihan pangkal kesehatan. Rasulullah bersabda, la dharara wa la dhirar, tidak boleh mencelakakan ya. Jangan memberi, maksudnya gini, jangan memberi kemudorotan kepada diri sendiri dan juga jangan pula memudoroti orang lain. Selanjutnya, nah, ya, ini sejarah unik nih. Abad 15 di Spanyol, ketika umat Islam dihancurkan oleh 2 raja dan ratu. Raja-ratunya namanya Ferdinand dan Isabel. Ini terkenal jarang mandi. Zaman dulu nih, kayak gini. Atau Raja Prancis Louis XII juga jarang mandi. Hendrik IV setelah menikah istrinya pingsan. Ya, kenapa? Karena nggak pernah mandi. Sungai Gangga dianggap suci jika berendam di sana dan menjadi kotor. Semakin kotor semakin suci. Seperti itu. Iya. Dan dulu Rasulullah kan sikat gigi pakai ini, siwak ya. Orang kafir ngelihat Rasul bilangnya apa? Orang Islam lagi ngasah giginya. Saking nggak tahu kalau gigi harus dibersihin. Selanjutnya. Nah jadi makna toharoh. Ini tadi kita sudah bahas ya, mengangkat hadas. Yang ini nih, yang al-his nih ya. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis atau yang sama maknanya atau bentuknya. Selanjutnya, ini udah tadi. Ya ini. Karakteristik toharoh. Toharoh adalah ibadah ritual. Bukan sekedar menjaga kebersihan ya. Jadi toharoh itu bukan sekedar menjaga kebersihan. Kemudian berpahala jika dilakukan. Kemudian ada yang wajib seperti wudhu ketika akan sholat, ada yang sunnah ketika wudhu mau tidur, mau ngikutin kajian, ya itu juga dia wudhunya sunnah. Kemudian toharoh tidak diukur dengan logika dan perasaan.
debu, tanah, lumpur, keringat adalah suci. Bisa tetap sholat meskipun terkena benda-benda tersebut. Ibu-ibu jalan-jalan ke Ancol. Aduh kotor, nanti aja dah sholatnya di rumah. Padahal kotornya kotor apa dulu? Ya kalau memang kotornya misalnya berasanya najis, cuci aja. Pernah nggak cuci pakai celana basah? Ya nggak apa-apa basah daripada bernajis kan? Iya. Dan nggak harus pakai sabun. Nyuci itu mensucikan itu pakai air mutlak. Sabun itu ngebantu. Kalau misalnya dicuci nggak bersih-bersih, bantuin pakai sabun. Tapi kalau bisa hilang pakai air, cukup air aja. Itu udah suci gitu ya. Kemudian toharo bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, nah jadi toharo tadi ya, toharo itu pembagiannya adalah najis dan hadas. Najis itu dilihat dari tingkat kesulitan pensucian, sumbernya, wujudnya, keasliannya. Kalau dari tingkat pensucian tadi kita udah bahas juga ya, ringan, berat, sedang. Sumber dari manusia, dari hewan, dari selain keduanya. Yang dari manusia apa aja? Biasanya ini berat ya, yang sedang ya, yang sedang. Dari manusia darah. Apa? Kotoran, ya, kotoran. Kemudian air kencing, air pipis. Kemudian mazi. Nah, rutubah itu keputihan. Apa hukumnya keputihan? Ntar dulu, jangan najis. Keputihan itu sebenarnya ada di slide yang berikutnya sih. Keputihan itu beda pendapat ulama. Bahkan dalam internal mazhab Syafi'i sendiri itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dia najis, ada yang mengatakan dia suci. Kalau Asy-Syairazi mengatakan itu najis. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan suci. Jadi mau pilih mana silakan. Ya. Dalam internal mazhab Syafi'i sendiri ada perbedaan pendapat. Dan salah satu ciri fikih memang ada perbedaan pendapat. Jadi ibu-ibu nggak usah kaget misalnya di sini, oh kata ustazahnya begini, pas di sana kata ustazah di sana begitu. Itu sangat-sangat wajar. Jadi tinggal kita mau milih yang mana, silakan. Itu bisa saja terjadi. Jadi dari manusia apalagi tadi? Nanah misalnya. Karena nanah itu sebenarnya darah ya, darah juga. Terus apalagi Bu? Tadi rutubah. Wadi itu kalau yang kayak suka keluar mengiringi pipis gitu. Iler, air liur ya. Nah, air liur itu dia tergantung. Kalau keluarnya dari lambung dia kayak muntah sama. Tapi kalau keluarnya ini mulut. tapi di apa yang saya pelajari, air liur itu masuknya ke najis yang dimaafkan. Enggak ringan, beda. Najis yang dimaafkan. Jadi jatuhnya tetap bisa kita sholat misalnya dengan ada air liurnya gitu. Yang tadi itu kayak babi orang bikin sate babi terus kita lewat, tapi asapnya tipis. Maka itu baju kita dimaafu gitu. Atau bisa jadi juga nggak bisa menghindari. Contoh Bu, saya waktu di Mekah ya, di Mekah itu kan burung banyak ya, lewat gitu, terus ada yang jatuh kotorannya, dan itu biasa orang injak terus dia jalan. Ya saya bilang ya semakin jauh tuh intinya ya, injakan dia tuh sampai masuk ke dalam masjid. Itu gimana kalau udah kayak gini? Kalau udah kayak gini jadinya bisa jatuhnya di ma'fu. Walaupun dalam mazhab Hambali kotoran dari binatang yang halal dimakan, ya kan burung halal dimakan, kotorannya dia suci. Makanya bisa sih kalau pakai mazhab Hambali sementara di sana nggak apa-apa gitu ya, dia suci soalnya gitu. Tapi kalau kita dengan mazhab Syafi'i itu sebenarnya najis, kotoran ayam itu najis, tapi dia kalau udah tidak mudah untuk menghindarinya gitu ya, maka dia sudah jatuhnya dimaafkan. Kemudian dari hewan sama ya, hewan tadi ada ada juga mani gitu ya. Mani itu ada perbedaan pendapat, ada yang kalau dalam mazhab Syafi'i mani itu suci, kalau mazhab yang lainnya mengatakan najis. Hewan juga sama kan, ada darahnya juga ya kan, ada dan seterusnya. Nah itu juga bisa sumbernya dari hewan atau potongannya, bulunya. Kemudian apalagi kayak bulu
Nah ini bulu kucing misalnya. Tapi ini ada perbedaan pendapat ya. Ada kadang-kadang kita tidak mudah untuk menghindarinya gitu. Maka di sini juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bulu kucing kalau lebih dari 3 dia sudah najis. Kalau cuma 3 ke bawah dia maafu. Tapi kalau banyak ada yang mengatakan dia dimaafkan. Tapi iya. Karena memang itu kayak rontokan hewan ya. Iya, rontokan hewan bulu. Ya silakan mau mengambil pendapat yang mana gitu ya. Tapi intinya kalau mazhab Syafi'i itu kalau 3 ke bawah dia jatuhnya dimaafu, tapi kalau 3 ke atas dia bisa hukumnya najis. Cuman gini, misalnya kita duduk nih, ini kan dia ada di sofa ada bulu-bulu banyak, terus kita duduk kering, ininya kering, maka dia tidak menularkan najis. Jadi kering sama kering, misalnya gini, ini di sini ada najisnya, di sini nggak ada, nempel, sama-sama kering, maka tangan yang sebelah sini tidak ketularan najis. Gitu. Jadi kalau banyak bulu misalnya tadi kita duduk terus kita bangun lagi tetap kering, sama-sama kering, pakaian kita tidak tertular najis. Ya, tetap suci. Ya lanjut aja. Mungkin sampai sini. Ya mungkin itu ya. Yang bagan tadi dulu deh, yang bagan ini. Jadi ini saya tuntaskan di sini. Jadi keasliannya adalah wujudnya ya pada cair gas yang keasliannya ada benda najis, ada benda yang terkena najis, ada benda aslinya memang dia najis, bendanya memang asli najis gitu. Tapi ada juga yang bendanya tadinya suci, ketularan najis gitu ya. Kemudian hadas, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil diangkat hadasnya dengan cara berwudu, kalau hadas besar dengan cara mandi janabah. Kalau dua-duanya nggak bisa, maka bisa dengan bertayamum dengan syarat-syarat tertentu. Seperti itu ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan saat ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, baik. Ada yang mau nanya? Pastinya banyak yang mau nanya nih. Benar gak sih? Ya kan? Iya. Oke, Masya Allah ya. Oke, kita buka dulu terminnya. Ini juga kebetulan di sini di YouTube ada 92 orang yang simak. Ya, alhamdulillah. Oke, dari sini dulu ya. Kita buka 2 orang dulu deh. Siapa yang mau nanya? Oke, dari depan 1, belakang 1 ya. Oke, ibu dulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfah dari Serpong. Yang mau saya tanyakan gini, pertama itu saya kadang kalau misalkan pergi jauh kayak sekarang nih kan kajian agak jauh, itu pakai panty liner gitu kan. Nah setelah kita buang air kecil, terus nggak dilepas, dipikirnya bersih, terus sholat itu sah atau tidak? Tuh sholat kita gitu ya, sedangkan kita masih memakai yang bekas tadi. Nah yang kedua ini saya ingin bertanya yang antara haid dan apa tadi yang ya itu tuh kadang saya gini, saya misalkan karena saya pasang IUD, jadi haid saya kan agak lama nih. Saya kadang sampai 10 hari, sampai 2 minggu, kadang 14 hari itu masih. Nah di saat saya bersih, saya bersuci, sholat, ternyata mau asar misalkan, itu ada lagi. Nah itu apa itu masih dalam kondisi haid atau tidak? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya yang pertama tadi, pentinya masih bersih nggak? Masih suci nggak maksudnya? Masih suci? Ya nggak apa-apa kalau dipakai tadi. Jadi yang namanya najis itu nggak usah dicari-cari. Maksudnya gini, dikorek najis bukan sih gitu. Najis itu yang penting ada 3 tanda, ya kan? Tadi apa tandanya? Warna, rasa, dan bau. Kalau 3-tiganya nggak ada, ya sudah suci gitu, ya. Sebenarnya dia kan sudah suci ya, sudah suci gitu. Kita nggak usah mikirin lagi yang sesudahnya. Mungkin gini, yang keluar ini kalau memang kita pasti yakin pasti akan keluar lagi sesudahnya, ya pasti najis. Tapi kalau kita yakin udah dibersihin, nggak akan keluar lagi, ya nggak usah gitu, nggak apa-apa. Jadi gini, dalam bertoharo itu juga kita nggak perlu was-was. Kalau kita was-was, ujung-ujungnya balik lagi, bersihin lagi, terus balik lagi, bersihin lagi, nggak kelar-kelar. Dan jangan sampai itu juga bisa gangguan setan juga gitu ya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua mengenai, nah ini pelajaran perhitungan tentang haid nifas itu di rumah kami itu bisa sampai 2 atau 3 kali pertemuan. Jadi
mesti memahami bagaimana menghitung haid gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu 15 hari maksimal masa haid, kemudian masa sucinya juga 15 hari. Jadi kalau misalnya masih dalam rangkaian 15 hari yaitu haid. Tapi kalau misalnya lebih, misalnya hari ke-16 masih keluar, hari ke-17 masih keluar, maka ini harus ini istilahnya adalah bercampurnya darah haid dengan istihadah. Jadi harus dilihat nanti ciri-ciri warna. Ini pelajarannya khusus sih, ya harus dipelajari dari ciri-ciri warna yang keluar. Apakah warnanya keruh atau merah atau apa gitu. Cuman kalau misalnya kita udah bersuci nih, biasanya kan gini, kita udah bertohara, udah mandi janabah, ya. Misalnya kita udah selesai di hari ke-7, terus hari itu nggak keluar, besoknya keluar lagi. Bagaimana nih? Ya sudah, berarti kita masih haid karena itu masih rangkaian 15 hari. Ini namanya kalau misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari kering gitu nggak keluar, itu namanya nako. Jadi darahnya lagi cuti keluar. Tapi dia statusnya masih haid, ya walaupun masih rangkaian 15 hari. Cuman memang ketika kita ternyata berhenti, wajib sholat gitu, wajib mandi. Perkara nanti keluar lagi, ya sudah nggak apa-apa gitu. Ya, silakan yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mintarsih dari Batam. Kebetulan kemarin pakai kapal laut kesininya, jadi nahan-nahan pipis. Sampai tadi itu baru pipis di sini, keluar darah, dan sampai sekarang keluar masuk kamar mandi itu selalu berdarah. Itu gimana? Apakah tetap sholat atau gimana? Karena kurang minum aja itunya berdarahnya. Udah biasa seperti ini. Kalau kurang minum pasti keluar darah. Enggak. Cuman pernah dulu waktu 10 tahun yang lalu kurang lebih seperti ini, dan memang darahnya sampai banyak. Ini karena mungkin baru terjadi nih, kayaknya gejala gitu. Jadi apakah masih tetap harus sholat atau bagaimana? Siklus haid nggak, Bu? Haid alhamdulillah udah beberapa bulan nggak haid. Nggak keluar ya? Iya. Iya, kalau misalnya ciri-cirinya bukan ciri-ciri haid, apalagi misalnya ini udah berapa bulan nggak keluar, kemudian ibu meyakini bahwa karena capek ya, karena kurang minum. Karena kurang minum kemudian keluar darah, ya itu bisa masuk istihadah. Tapi nanti dilihat lagi, kalau ternyata ciri-cirinya seperti haid, maka ya sudah dianggap haid sampai 15 hari. Maksudnya maksimal 15 hari, kalau 7 hari berhenti ya sudah misalnya apa. Berarti iya, berarti sholat. Ibu kan sekarang sedang, oh ya udah nih istihadah nih gitu. Ya sudah ibu sholat. Nah, sama-sama. Oke, Masya Allah dari Batam. Ya. Masya Allah dari Batam ya Ibu ya. Oke, ini boleh kita ambil satu pertanyaan dari online ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bu Yani Mulyani. Ustazah mohon izin bertanya, bila sedang sholat tiba-tiba ada udara keluar dari kemaluan, bukan dari belakang ya. Jadi bukan dari belakang tapi dari kemaluan, meski sedikit. Apakah itu membatalkan sholat? Tidak. Oh, jawabannya tidak. Tidak. Yang membatalkan adalah yang dari belakang. Oke, baik. Ini insya Allah masih bisa ya. Masih bisa ya. Dibuka lagi ya ibu-ibu ya. Pertanyaannya 2. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Reni dari Depok Timur. Saya mau menanyakan masalah tadi dengan bulu kucing tadi itu ada minimal kalau di bawah 3 helai itu nggak apa-apa. Nah, yang pertanyaan saya, kenapa bulu kucing kok bisa jadi najis gitu? Apakah dia binatang yang bertaring atau kenapa gitu? Apakah semua bulu-bulu binatang lainnya juga najis gitu? Seperti bulu kucing tadi. Terima kasih. Baik. Jadi hewan yang dagingnya haram dimakan, ya maka potongannya dia juga haram. Kecuali sudah bukan haram, najis. Kecuali disamak. Misalnya kayak orang, ibu ada yang punya tas kulit buaya, kulit ular. Nah itu udah disamak, udah dibersihin, maka dia sudah suci. Gitu. Jadi begitu juga dengan bulu. Misalnya bulunya ada di baju, terus kita udah cuci kan, udah cuci baju, masih ada nempel-nempel, tapi kan dia sudah mengikuti proses pencucian gitu kan, itu tidak apa-apa. Jadi faktornya adalah dari dia merupakan potongan dari daging yang haram dimakan. Maka potongannya, rontokannya itu najis. Tapi kalau bulu sapi enggak. Ya.
Jadi gimana tuh kalau punya kucing? Iya, tapi tadi saya ya. Cuman begini ya, ada jadi yang saya pelajari itu kalau memang kita tidak mudah untuk menghindarinya, itu bisa masuk ke ma'fu, masuk ke dimaafkan gitu. Ya. Nah, untuk sholat sebaiknya kita punya tempat khusus yang kucing kalau bisa tidak usah masuk. Ya, sebaiknya seperti itu. Gimana? Iya. Kalau ke rumah teman. Oke, ada lagi yang nanya, jangan ngobrol sendiri ya, nggak kedengeran nih. Intinya gitu ya. intinya fikih itu kita juga jangan juga terlalu was-was ya, gitu karena juga ada yang penting kita bisa bagaimana mensikapinya aja gitu. Karena memang kucing itu harus keluar masuk rumah kita ya sudah tidak apa-apa. Kalau dia sudah rontok kemudian dia kering, toh kita tidak akan kena ketularan najisnya kecuali kita basah. Tangan kita basah, kita nyentuh itu bisa ketularan najisnya gitu. Jadi bisa dicari caranya insya Allah. Bukan berarti, jadi saya nggak boleh melihara kucing dong. Piara aja nggak apa-apa, insya Allah mulia kok memelihara kucing gitu. Tinggal kita bagaimana cara menyikapi hal-hal seperti ini gitu. Oke, baik. Ada lagi Bu, satu lagi sebelum saya ambil dari online. Lagi mungkin pertanyaan apa gitu yang selama ini mau ditanyain gitu. Udah nih, beneran. Ada lagi. Tadi kayaknya ada yang mau. Oh, oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dengan Lia dari Cilegon, Banten. Mau tanya Ustazah, kalau kita pakai celana dalam, tapi kita ragu gitu. Apakah ini suci atau enggak? Itu sebaiknya ada enggak tips-tips mungkin dari Ustazah supaya kita tetap terjaga kesuciannya gitu. Sehingga kita bisa sholat kapan aja dengan menggunakan underwear. Atau ada tips apa gitu dari Ustazah buat kita muslimah gitu. Untuk gampangnya copot aja gitu. Tapi kan di luar. Tes. Karena saya sering safar Ustazah gitu. Nah, kita memang perlu berhati-hati ya untuk dalam hal ini ya. Jadi misalnya kalau memang kita sudah terbiasa sering keluar gitu, maksudnya keluar cairan gitu ya. Kalau kita itu kan tadi cairan lembab yang keluar dari kemaluan itu bisa ada dua perbedaan pendapat, yang satu mengatakan suci, yang satu mengatakan najis. Kalau misalnya kita pengen hati-hati deh, kita ngambil pendapat yang najis aja, berarti kita perlu persiapan. Ketika kita keluar rumah, kita bawa gantinya gitu. Ya, bawa gantinya. Kalau misalnya ternyata nggak bawa gantinya, saya kadang-kadang nyuci di toilet. Saya buka dulu, saya cuci terus pakai lagi. Itu apa ya? Saya daripada saya bersentuhan dengan najis, mendingan saya begini gitu. Tapi itu saya jarang, biasanya kalau memang ya berusaha gitu bawa ganti atau pakai panty liner boleh. Iya, panty liner gitu boleh. Nanti begitu kita mau sholat dibuka di tisu nempel enggak? Boleh. Iya. Iya, maksudnya daripada misalnya nih, misalnya kita nggak bawa panty liner gitu ya. Iya, kondisi darurat. Panty liner, nggak bawa softtek gitu ya. Terus kemudian ternyata kondisinya ada najis gitu. Iya. Nah, maka nggak bisa kita milih misalkan, oh yaudah kita sholat aja deh dengan najis yang ada, kan nggak bisa ya. Iya. Nggak boleh. Toh masih gitu. ada air untuk mensucikan, mensucikan gitu ya. Berarti pilihannya dicopot Bu, dicopot taruh di tas. Nah iya. Iya kan? Bisa. Gitu. Nah. Bisa. Selesai sholat, selesai sholat pakai lagi, boleh. Selesai sholat pakai lagi. Iya. Cuma ya memang agak repot ya Bu. Iya. Atau pilihannya ya dicuci gitu. Tapi kadang-kadang kalau dicuci itu kan suka begini, takutnya masih bau gitu. Gimana? Sampai bersih sampai nggak bau gitu atau gimana? Iya, memang indikator indikatornya kan tadi salah satunya adalah baunya gitu ya. Nah, membantu baunya hilang dengan sabun. Salah satunya gitu. Tapi kalau misalnya dengan air aja udah hilang, itu insya Allah nggak apa-apa. Oke. Kalau tadi keputihan itu gimana tuh? Iya, itu dia tadi yang kenapa? Kalau keputihan itu berarti najis kah? Apakah harus kita bersihkan?
tergantung kita mau pegang pendapat yang mana. Oh, kalau Umi Najma jangan ikutin saya juga. Iya. Maksudnya kita nanya nih gitu kan. Gitu. Kalau misalkan Umi Najma kira-kira gimana nih? Iya. Megangnya yang mana gitu? Kalau saya sih lebih ke memandangnya sebagai najis. Oh, oke. Karena saya lebih berhati-hati. Makanya saya katakan tadi saya suka ganti atau saya suka ini karena. Tapi kalau memegang pendapat yang nggak najis, berarti kan nggak perlu diganti, nggak apa-apa. Oke. Oh, begini. Keluar keputihan atau cairan dari kemaluan kita itu kan membatalkan wudhu. Nah, ketika kita sholat, ya jadi gini. Kalau kita kondisinya selalu keluar keputihan, maka yang harus dilakukan kita bersihkan kemaluan, kemudian kita ganti yang baru, kita wudhu. Habis wudhu kita langsung persiapan sholat. Jadi nggak dijeda. Jadi langsung gelar sejadah, langsung pakai mukena. Bukan nggak ada ngobrol dulu, nggak ada ngapa-ngapain dulu gitu ya. Karena itu namanya orang yang daimul hadas. Jadi selalu berhadas. Kalau orang selalu berhadas, dia nggak boleh udah selesai wudhu masih ngapa-ngapain dulu gitu. Jadi harus langsung sholat. Iya, bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i disumbat kemaluannya. Jadi kayak gimana caranya? Jadi kayak misalnya nggak apa-apa, ini nggak ada bapak-bapak kan ini? Perempuan semua nih. Disuruh pergi dulu coba. Nggak di sini nih. Nggak ada. Udah nggak ada ya, udah nggak ada. Di live ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Perempuan semua ya. Jadi kayak misalnya kayak agak jongkok gitu. Tapi memang kalau fikih begitu ya, harus belajar detil gitu ya. Kayak jongkok, kemudian masukin kapas, kemudian kita berdiri lagi itu kan dia masuk tuh, ketutup gitu kan. Kapasnya. Nah itu nyumbat gitu. Jadi orang yang istihadoh selalu keluar darah, kemudian selalu keluar cairan gitu ya, maka dia ketika dia disumpel. Jadi kalau misalnya nih memang kondisinya kita tuh lagi istihadoh atau memang tadi kondisinya ya keluar cairan terus gitu, berarti kalau kita mau sholat berarti disumpel dulu gitu ya. Ya, agak jongkok, masukin kapas, kan dia kebuka kan, masukin kapas, begitu kita berdiri kan tutup lagi, nah itu nyumbat. Terus habis itu copot pastinya kan? Iya, setelah sholat dicopot. Ya setelah sholat copot Bu, jangan didiamin di situ, bahaya. Nggak betah juga. Oke. Ya, oke. Satu nih pertanyaan dari online ya, dari Mbak Indah Permata Hayati. Kalau masih ada wudhu, tiba-tiba kita GERD. Maksudnya kalau GERD itu kan dia kayak panas ya, kayak panas kemudian keluar entah mungkin gas atau kayak rasa nggak enak, mungkin kayak mau muntah gitu ya biasanya ya, ada rasa begitu. Nah itu kira-kira wudhunya batal nggak? Enggak, karena yang membatalkan wudhu itu adalah yang keluar dari depan dan belakang kemaluan. Ya kemaluan depan dan belakang. Kalau dari mulut enggak. Terus gimana kalau puasa? Paling kalau puasa juga nggak batal karena memang kondisinya tidak sehat kan gitu. Jadi dia muntah karena tidak sengaja karena kurang sehatnya itu gitu. Oke, Masya Allah ya. Sebentar, sekarang sudah jam 17.38. Masih ada yang mau ditanyain? Oh iya, boleh. Bentar Bu, pakai mic Bu, biar kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Bu ya. Kan saya itu udah nggak head dari umur 35 tahun. Tapi nggak pernah keluar apa-apa itu apa penyakit apa enggak? Ke dokter nanya. Iya, nggak pernah. Ibu udah pernah ke dokter? Enggak. Oh. Ke dokter misalnya nanyain gitu. Tapi kalau memang ibu nggak ada merasa apa-apa, badan sehat-sehat aja, insya Allah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi kita kan mau sholat, mau apa gitu bebas kan ya? Iya. Bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, satu lagi. Oke, boleh. Silakan. Emang seru banget sih kalau kita ngomongin tentang toharoh ya. Dan karena itu sehari-hari kita ya. Jadi seringkali misalnya kalau kita lagi pergi, ini kayaknya kita gimana ya, bersih nggak ya gitu ya. Itu tadi semua yang disampaikan sama Umi Najmah itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, benar ya Bu ya? Ya. Oke, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kalau setiap habis pipis
gitu ya. Iya. Kayak rasanya kalau kita mau langsung wudhu kayak masih ada yang kesisa gitu. Iya. Waktu itu ibu saya ngajarin katanya didehemin gitu. Iya. Gitu. Boleh. Tapi udah begitu kok kayaknya keluar lagi gitu. Itu kayak gimana Ustazah? Apa kita udah cukup sekali aja dehemnya atau sampai Emang tuntas? bakalan terus keluar? Oh gitu. Enggak, Ibu akan keluar terus enggak? Misalnya gini, dibiarin dia 5 menit, setelah 5 menit masih keluar terus enggak? Ya kadang-kadang iya, kadang-kadang iya. Apa dibersihin aja pakai tisu kering atau gimana? Iya, kalau yang begini kan namanya daimul hadas ya. Jadi selalu berhadas. Yang keluar itu najis kan? Dia apa? Kencing atau? Iya, pipis. Pipis yang keluar, jadi pipis yang tersisa gitu ya. Iya Bu, najis sebenarnya gitu. Cuman kalau memang kita selalu seperti itu, ini kan kondisinya daimul hadas, ya sudah kayak tadi aja, kita sumbat, kita sholat tetap dalam kondisi seperti itu nggak apa-apa. Gitu. Kalau memang selalu seperti itu ya. Tapi kalau masih bisa, tunggu deh habis pipis 5 menit deh, bakalan keluar nih selama 5 menit, tapi setelah 5 menit nggak bakal keluar lagi. Nah udah tunggu dulu, begitu. Ya. Makasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimaafu. Oke, tadi nih Ibu nanya, kalau misalkan kita lagi di tengah-tengah sholat, kemudian kayak berasa ada yang keluar gitu ya. Nah, itu berarti dimaafkan. Oh oke, baik. Oke, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayat dari Serpong Utara ya. Yang ingin saya tanyakan, nggak apa-apa ya misalkan di luar ini ya. Biasanya mohon maaf nih kalau kita habis berhubungan badan kan sudah mandi hadas besar, tapi kadang kan masih ada cairan yang keluar beberapa jam kemudian gitu. Kadang-kadang tuh banyak yang ragu mandi lagi atau enggak gitu. Itu harusnya bagaimana? Itu yang pertama. Nah yang selanjutnya ya saya mendengar walaupun kita sedang haid kan kita bisa berzikir ya, bahkan ya tergantung mazhabnya tadi ya. Jadi ada yang tetap boleh tilawah, ada yang boleh tilawah tapi menggunakan Al-Quran terjemah, seperti itu kan banyak. Kalau sedang haid baiknya tetap berwudu atau sebenarnya tidak usah gitu. Itu dua itu. Terima kasih. Ini pertanyaannya sebentar, jawabnya bisa 30 menit. Mendingan jawab sekarang apa? Enggak, jawab singkat. Jawab singkat. Yang pertama, kalau keluar lagi jika memang itu adalah mani, maka dia tetap sholat mandi janabah lagi. Ya. Nah, yang selanjutnya yang kedua tadi perbedaan mengenai ketika kita lagi halangan, apakah kita tilawah boleh nggak gitu ya? Nah, kalau tilawah di sini ya tilawah sama megang mushaf ini dua hal yang berbeda. Pertama, kalau misalnya tilawah boleh atau tidak? Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh. Dan 4 mazhab sepakat sebenarnya nggak boleh. Tapi ada tilawah sambil megang mushaf. Kita bahasnya satu dulu, tilawah dulu. Tilawah tanpa megang megang atau enggak. Pokoknya tilawah tanpa megang mushaf lah ya. Jadi kayak misalnya sekarang nih kita nggak megang mushaf terus kita baca gitu ya. Itu tilawah kan. Nah itu kalau 4 mazhab sebenarnya sepakat tidak boleh. Tapi ada dari mazhab Maliki yang mengatakan boleh kalau dia untuk murojaah dengan kekhawatiran hafalannya bakalan hilang. Jadi dia tuh murojaah. Dan jangan nambah hafalan gitu. Itu dari mazhab Maliki. Kemudian kalau megang ini juga beda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i megang pakai sampul sekalipun atau pakai misalnya saya megang gitu ya, megang begini, ini tetap nggak boleh kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi boleh. Kalau mazhab Maliki sama, mazhab Syafi'i nggak boleh. Kalau mazhab Hambali juga boleh, tapi misalnya dengan menggunakan apa yang melekat sama kita gitu, yang nempel sama kita, misalnya pakai jilbab kita pegang Qur'annya itu boleh. Jadi kalau misalnya ada Quran misalnya jatuh di lantai, terus kita pengen beresin, kalau kita pakai mazhab Syafi'i kan nggak bisa. Nah di situ bisa lah kita ada keringanan di situ, keringanan di situ daripada Qur'annya ada di tengah lantai. Kita pakai sapu tangan kita ambil gitu, baru kita rapihin. Nah jadi kalau membaca dalam mazhab Syafi'i nunjuk pakai lidi aja nggak boleh. Gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau lagi haid itu tidak boleh
membaca Quran kalau mazhabnya Syafi'i. Iya, tapi jadi Qur'annya kalau memang Qur'an dalam artian memang membaca Qur'an yang misalnya kayak ya bagian dari Al-Qur'an, tapi kalau dia sudah menjadi zikir atau sudah menjadi doa, maka dia boleh. Misalnya kayak Rabbana zalamna anfusana itu kan dia Al-Qur'an tapi sudah menjadi zikir, itu boleh. Oh, atau misalnya kita punya hafalan gitu ya, terus kemudian mau mengulang-ulang hafalan itu boleh. Takut hilang. Kalau hilang. madhab Syafi'i nggak boleh. Tapi kalau takut hilang kita bisa pakai madhab Maliki. Misal anak-anak ibu di pesantren, ya kan? Dari sekolahnya harus nih gitu ya sudah ada madhab Maliki yang membolehkan, tapi jangan nambah, cuman memuraja hafalan khawatir hilang, gitu. Oke, masya Allah. Pengajarnya. Kalau apa? Pengajarnya. Kalau pengajarnya. Pengajarnya tadi bisa pakai madhab Maliki juga untuk yang. Kalau belajar tahsin. Oh misalnya nih kalau kita belajar tahsin kan kita mesti baca ya, kita mesti baca Quran gitu. Nah itu gimana tuh? Kalau saya belajar tahsinnya saya minta izin sama guru. Saya lagi haid, saya bacanya nggak utuh. Jadi misalnya kayak Qul huwallahu ahad, kita fokus aja pada misalnya lagi mau belajar qalqalah, ahadnya aja yang dibaca. Ahad udah bener atau belum gitu. Jadi nggak baca utuh. Atau misalnya kita pengen makhraj ainnya gitu. Qul a'udzu. Udah sampai situ. Nanti gurunya akan membenarkan kalau memang kita belum tepat. Jadi intinya komunikasikan sama gurunya bahwa saya memegang pendapat. Nah, bisa jadi kan beda. Bisa jadi gurunya pendapatnya yang lain gitu. Kita pendapatnya yang ini. Sampaikan kalau saya memegang pendapat yang ini gitu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, dengan tidak bahwa kita berbeda, nggak harus begitu juga gitu. Ya, silakan guru dengan pendapatnya, saya dengan pendapat saya, kita bisa tetap sama-sama belajar. Begitu. Ya, baik. Oke, masya Allah. Udah puas? Belum ya. Benar ya, karena memang bahasannya tuh luas banget. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya nih kajian dari fikih wanita toharoh ini kajiannya tuh banyak. Sebentar, saya coba lihat. Ya, boleh. Nah ini kajiannya ini boleh ya, saya sampaikan dulu. Mana nih? Nah, sebentar. Nah ini ya. Jadi ini aja misalnya tema-tema rangkaian kajian fikih toharoh itu ada pengertian toharoh, hukum-hukum terkait najis. Tadi kita belum bicara banyak ya tentang najis ya, belum bicara panjang gitu. Kemudian tentang pensucian najis yang diperselisihkan dan dimaafkan, pengertian hadas, air, wudu, mandi janabah, ya hati-hati loh gitu. Maksudnya misalnya nih kita haid, kemudian kita mandinya kan kadang-kadang orang bilang mandi basah gitu ya. Padahal kan sebenarnya bukan cuma mandi basah gitu kan, tapi mandi janabah gitu, dan itu ada tata caranya. Ya, kemudian tayamum gitu ya. Nah, seperti itu kajiannya tuh banyak nih ternyata nih ibu-ibu ya. Jadi mudah-mudahan ini bukan kajian pertama dan terakhir ya. Jadi bukan kajian pertama dan terakhir, tapi kajian pertama yang akan terus berkelanjutan. Benar nggak Bu? Ya, seru banget nggak sih bahasannya? Seru banget kan? Nah, jadi insya Allah kajian ini akan berkelanjutan. Kita belum tahu nih mau sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu ya. Nah nanti kita kabarin lagi nih gitu ya ke ibu-ibu. Mungkin untuk pertama tadi sih saya sama panitia bilangnya kita sebulan sekali aja dulu nih. Ya lihat dulu nih kekonsistenannya gitu ya. Ibu-ibu semua, terus kemudian antusiasnya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin karena cuma mau nambahin. Tadi yang judul-judul disampaikan itu kami di Baitul Ilmi sampaikan sekitar 2 bulanan, 2 bulan lebih ya. Itu kalau seminggu sekali. Itu juga banyak yang dilompatin. Artinya dipepet-pepetin gitu karena kita mau belajar yang lain juga. Nah, ini kelihatan ya. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Yad'u di sini yad'una ini bisa bermakna banyak. Namun Ahmad bin Mahdi ini memaknai yad'una, bersabarlah kamu bersama orang-orang yang yad'una ini dimaknai dengan majalisul ilmi atau majalisul halali wal haram. Jadi maksudnya di sini kalau kita ngambil pendapatnya yang ini ya, Ahmad bin Mahdi ini, bersabarlah kalian bersama-sama dengan orang yang duduk di majelis ilmu,
yang duduk di majelis halal dan haram. Majelis halal dan haram itu majelis fikih gitu. Kenapa mesti sabar gitu ya? Ya, karena memang ilmunya banyak. Bisa bosan. Yang sabar juga bukan cuma jamaah yang harus sabar, sayanya juga kudu sabar. Karena bikin beginian materi kayak tadi, bikinnya bisa 2 hari, nyampeinnya cuma sejam. Kayak orang masak 3 jam, dimakannya cuma 10 menit. Jadi kayak gitu. Jadi mesti sabar semuanya, baik yang jamaahnya maupun yang mengajarkannya gitu. Sehingga makna perintah ini dimaknai oleh Allah sabar dalam menuntut ilmu, karena banyaknya ilmu yang harus dipelajari, kemudian banyaknya perjalanan mungkin ya yang barangkali tidak mudah. Kemudian satu lagi, sebenarnya bukan satu lagi, banyak, tapi nggak apa-apa, ini aja. Nah, siapa yang keluar rumah untuk menuntut satu bab dari ilmu untuk mengembalikannya dari kesesatan menuju petunjuk atau dari kebatilan menuju kebenaran, dia seperti beribadah selama 40 tahun belajar satu bab. Bu, kalau saya melihat di buku-buku kitab klasik dulu ya, misalnya babul wudu, misalnya babul sholatil istisqa misalnya. Jadi yang namanya bab itu bukan bab sholat, bukan, tapi bab sholat istisqa, bab sholat tahajud. Jadi kalau kita belajar bab sholat istisqa, maka kita seperti beribadah selama 40 tahun. Jadi kalau kita bahas bab najis, maka kita seperti beribadah selama 40 tahun. Ada di sini yang sanggup ibadah selama 40 tahun? Ganti dengan duduk di majelis ilmu. Masya Allah. Jadi semangat ya. Cara cerdas untuk ibadah ya, yaitu duduk di majelis ilmu. Jadi membahas belajar satu bab itu sama dengan 40 tahun ibadah. Masya Allah ya. Masya Allah. Kita udah kayak full banget ya nih. Alhamdulillah ya. Kayaknya mungkin gak bisa sebulan sekali nih, gimana ya Pak? Kita coba 2 minggu sekali ya. Mudah-mudahan nanti kita tunggu kabarnya lagi ya. Kira-kira siapnya panitia untuk bikin kajian lagi kapan ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Oke. Karena cuma ada lagi yang mau disampaikan. Oke ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin ya ibu-ibu semua. Kita hari ini sudah belajar banyak sekali ya. Udah rasanya tuh wah, ternyata hal-hal yang seperti itu setiap hari kita nih ternyata mungkin ya kok kayaknya yang kita jalanin kok banyak yang gak benernya gitu ya gitu. Nah, mudah-mudahan materi tadi tidak cuma sekedar materi doang ya, tidak cuma sekedar kita lihat, kita tahu, tidak seperti itu, tapi dipraktekkan. Gimana kalau bahasanya panas? Dipraktekkan. Nah ya, karena ketika dipraktekkan itu baru deh ilmu itu akan bermanfaat ya. Dan kalau misalkan kita terus belajar, nanti mungkin kita juga bisa sampaikan kepada orang lain ya. Dan insya Allah pahalanya itu loh menggiurkan banget ya. Pahalanya belajar satu bab, pahalanya ternyata 40 tahun ibadah ya. Masya Allah ya. Baiklah, alhamdulillah. Biasanya kalau ikrom kita sama-sama ada santri-santri ya. Kita gak pakai santri-santri sekarang. Kita tutup aja bersama ibu-ibu ya. Alhamdulillah, kita tutup dengan kita baca doa Robitoh ya. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadika khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalul laylik wa idbarun naharik wa aswatu du'atik faghfir lana Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nashrati syari'atik fawathikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha
واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya Bu. Dari mana fotonya? Dari kita duduk sini ya. Oke. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.